Yo guys, ketemu lagi bersama kami di komunitas aksi musisi Purwakarta. Kita sekarang Kedatangan kedatangan narasumber baru lagi. narasumber baru lagi. Dan kita di Oh, HP-nya Mangskut. Oke, angkringan Mangskut. Nah, di angkringan Mangskut, Mangskut ya, pokok orai Mangskut kita kita gitu, Mangskut. Eta pokok orai. tiba-tiba pokok orang Nanya, untuk Mangskut, untuk Oh. Mangskut. Nah, kita kali ini kedatangan narasumber baru. Dia ini seorang basis. Ya, dan konon katanya Iya, dia itu ketua KMP. KMP. Nah, iya. Ini podcastnya namanya apa? KMP juga. Pod KMP. Podcamp. Podcast. Podcast. Namanya Podcamp, podcast komunitas aksi musisi Dan Purwakarta. juga ini kita kedatangan juga dari ketua KMP. Ketuanya langsung, ya kan. Nah, dia ini seorang basis di bandnya dia sendiri itu Nah. namanya Flash Band. Flash band. Nah. Sorry, kemarin bukan flash band Anda berbicara. Apa dong? Yang lari cepet ya. Oh, The Flash ya. Maaf nih. Iya. Ada teman saya Pak, manggilnya itu Apa? The Panglai Pak. Enggak orang kan. Makanya itu Pak, kita panggilnya The Panglai Pak. Kalau si Cimong namanya, Iman Cimong namanya. Nanti kita Oh, begitu drummernya. sama dia. Iya, drummernya dia. Ai panggilan pemain bassnya siapa namanya? Itu dia bisa Doraka dibilang ke Amang Sorangan. Menyaledeki Doraka ke Amang Sorangan. namanya Adadan. Oke. Oke. Siap. Gak perlu lama-lama lagi, diskusi asik bersama musisi Purwakarta. Inilah dia, Adadan Flash Band. Ya, dihanap. Duduk aja duduk. Duduk gue. Oke. Damang. Tawang. Orang ke studio Nya parahnya, sunnya. Anda. Oh saya maaf kalau gitu. Gimana kabarnya buat Bapak Ketua KMP? Alhamdulillah, sampai dengan hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur yang panjang sampai hari ini, masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk lain ke perang anjing. Jadi kita ini Ya, di sini tuh podcast lah ya. Ya. Tanya-tanya lah. Cuman nggak apa-apa lah sedikit ada ya bercanda-bercanda ya biar nggak terlalu formal. formal. Siap. Pokoknya mah enjoy ya. Ya. Enjoy santai ya. Ya. Sambil ngopi sambil ngerokok boleh ya. Boleh. Kita bebas kok di sini. Kita Asal bebas. jangan sambil ngeliwat ya lama deh. Lila lah bener kaliwat lila. Bubar atuh. Can masakna, can awana pasti lila. Oke. Nah, Gimana, Gus? untuk kesehariannya Bapak Ketua, untuk Adadan apa aja sih, ngapain aja sih gitu. Kegiatan hari-hari saya jadi pramudiaga di toko. Wow, Pramudia di Bilangnya pramugari. Wah, lain anjing kita mah kapal. Kita mah kapal Kegiatan anjing. sehari-hari berjualan. Berjualan. Kebetulan ya ada usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah sampai hari ini masih tetap berjalan dan ya alhamdulillah lah berkah. Oke. Itu di apa namanya di tempat apa aksesoris motor ya? Di tempatnya ke alat-alat spare part motor sih. Oke. Motor sama bengkel juga. Itu kegiatan utama. Kemudian kalau di luar daripada kerjaan utama sih banyak sih sebenarnya. Banyak. Apa aja? Kalau jadwal dari pagi sampai dengan maghrib itu kita stay di toko. Dari malam itu ada kerjaan yang lain juga, ngurusin komunitas, kemudian musik juga. Wah, ya. juga Pokoknya ini mah Segala bisa lah ya. juga bisa. multi talentan lah. Multi talenta. Multi talentan. Talenta, bukan talenta. Talenta mau buat di dapur, Pak. Nah, tadi kan dia bilang Pak Dadan bilang tadi ada yang namanya boleh. Gas. Tadi kan Dadan bilang ada komunitasnya tuh yang salah satunya bermusik ini kan. Nah, Dikannya di Panglai. Bukan. Oh, bukan di Panglai. itu nama yang dipanggil di Panglai itu gara-gara Iman Cimong. Iya, itu drummernya dia sendiri. Nah, kalau misalkan bermusik itu sudah dari tahun berapa?
Awalnya Gitu. ya. Awalnya untuk Awal, berkecimpungan di dunia musik gitu loh. awal berkecimpung di dunia musik itu berarti wah ini mah panjang Ah, ceritanya lah, boleh, Bang. boleh, boleh, boleh. Panjang ceritanya. Itu saya berawal dari tahun mulai pertama belajar musik itu dari tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Sekarang Masih ya sekolah kah? tahun berapa sekarang? 2025 sekarang. 2025. 2025. Jadi pertama itu tahun 2020 waktu masih di kelas 2 SMP kalau nggak salah. Ya, 2 Pertama jatuh cinta lah gitu ya. Entah gitar, bass, Alat drum. musik. Ya alat musik apa tuh? Alat musik dulu basicnya itu dari gitar sih. Dari gitar. Dari gitar, oke. Pertama tuh basicnya dari gitar, tahun 2000 itu ya band-band sekolah lah Ya, biasa. ya. Band-band SMP, kemudian SMA juga. Dan akhirnya bisa jatuh cinta main bass tuh kenapa? Sebenarnya bukan jatuh cinta sih sebenarnya. Sebenarnya faktor kapaksa. Nah, Sama. ada yang sama juga nih. Sama. Soalnya terpaksa itu tadi juga kita udah podcast sama ngobrol-ngobrol sama Badis. Itu basisnya semula ada band. Bala Dia- Cepopon itu ya. Nah, itu bala-bala cepopon itu. Cepopon. Nah, ya, tahu. Dia itu tadi sudah ngobrol juga sama kita. Dia itu bilangnya terpaksa juga jadi basis gitu. Sama ya. Sama ya, sama. Terpaksa. Kenapa terpaksanya gitu loh? Terpaksanya karena senarnya bass itu lebih sedikit daripada senar gitar. Kok bisa Oke. samanya? Tadi Ya. ngomong. Oh, bisa sama banget ya. Kayaknya ada Oh. kompromian kayaknya ya. Ini di luar settingan. Oh, di luar settingan. Oke. Luar settingan. Jadi pertama si senarnya itu lebih sedikit. Lebih sedikit, oke. Terus kalau gitar itu kan harus dipetik semuanya. Kalau bassnya cuma cukup satu. Toel. Ditoel aja. Gitu ya. Toel aja. Nah mungkin kalau sedikit cerita ya dulu itu Enggak apa-apa banyak juga, enggak usah sedikit. Dari Nggak Ya. apa-apa, banyak juga nggak apa-apa. Oh ya. dari tahun 2000 itu pertama ngeband waktu zaman SMP Ya. SMP terus mulai SMA itu mulai aktif itu festival. Oke. Itu Festival pelajar. festival pelajar Festival pelajar. umum. Nah, pertama itu festival itu kalau nggak salah di daerah Cipundi Subang. Sama juga Nah, kayaknya. Ah, jangan-jangan. cuman ini ada yang mungkin belum tahu ya dari rekan-rekan semua. Jadi Ah. kan sekarang saya main bass. Sebenarnya dulu tuh pertama ikut band itu underground. Underground. Jadi dulu tuh awalnya ikut band tuh underground. Underground. Ya. Bukan Undertaker. Bukan dong. Mas, Itu mas, mah WWE dong. Apa usah main Smackdown. Musuhnya Undertaker sagera. Saha coba Big Show. Big Show. Jadi ngomongin Smackdown ya. Pan ngomongkan bass tuh tadi ke. Pokoknya udah jangan diolok-olok lah. Maaf, Iya. lanjut aja. Kita jaga kesehatan. Apa ketawa aja. Ya. Enggak apa-apa. Enggak usah ditahan-tahan. Soalnya kan Jadi daging. iya bisa jadi daging, bener. Nah, aku diolok-olok soalnya. Soalnya dulu pegang gitar ya waktu Ah. SMP, SMA itu pegang gitar. Oke. Nah, pas pertama ikut festival malah nggak nyambung. Nggak nyambungnya apa? Dulu itu di underground kebetulan alirannya black metal. Oke. Black metal itu dulu pertama itu pegang keyboard malah. Nggak Ini nyambung pegang kan? keyboard. Segala bisa ya masih Nyambung nyambung kan? Ya. Nah, Oke, itu terus pertama tuh pegang keyboard gitu. Itu grup band waktu zaman-zaman SMA kalau nggak salah. Bikin grup band itu tergabung dalam satu grup band metal ya. Kebetulan saya dipercaya untuk megang keyboard. Kalau keyboard sama gitar nggak terlalu jauh lah. Megang doang gini. enggak dong. Ditutup Pak. Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Megang keyboard gitu. Men abis ini lu ribut sama gue, men. Anjir. Pegang Lanjut. keyboard dulu. Nah, oke, terus Lepas dari itu SMA black metal udah agak turun tuh dulu underground udah enggak redup ya, agak redup ya, agak redup. Oke. Masih ada bikinlah kita band sekolah SMA tuh. Nah, nama bandnya apa tuh? Apa lagi set nama bandnya Oh, apa? enggak tahu. Itu. Iya, band sekolah lah waktu itu. Lupa Oke. lagi lah namanya apa ya dulu. Oh, berarti dulu Project keyboardis. apalah gitu dulu tuh namanya. Keyboardis ya dulu. Balik lagi ke gitar. Ya udah. Keyboard itu di black metal aja. Oh, Nah, oke. pas ngeband di SMA itu balik lagi ke gitar. Acara-acara kayak di sekolah kayak gitu. Alhamdulillah sih aktif ya dulu. Nah, festival yang ikut kedua itu
tahun kurang lebih sekitar tahun 2003-2004 itu SMA kalau nggak salah ya, itu di Kutawaringin Subang. Oh, di Kutawaringin luar Subang. kota Purwakarta ya? Subang dulu kebanyakan Udah di luar Subang. Purwakarta ya? Subang itu sekitar 2003-2004 kalau nggak salah. Itu Oke. Subang. Nah, festival berikutnya itu di Purwodadi juga, Subang. Di Subang juga. Nah, ini ada pengalaman unik nih. Nah, kenapa Gimana? tuh? Pengalaman unik. Saya nunggu dari jam maghrib waktu itu, Udah stay di sono? udah stay di sana. Heeh. Kebagian mainnya pengen tahu jam berapa? Jam berapa? 2:30 subuh. Ya, Ujung-ujung sahur itu mah. 2:30 Iya. subuh itu kebagian dan penontonnya tinggal 1 orang dan jurinya juga sudah pada ngantuk. Tapi alhamdulillah dapat juara 3. Pengen tahu faktornya kenapa dapat juara 3? Karena taruh runduh. Karena jurinya sudah ngantuk. Korea Mungkin namanya. salah nulis atau keceletot nulis. Ya. Siga nama Jadi gitu. juara 3 dapat. Ini soream nulisnya, men. Hoream nulis. Siga Korea. Ya. Aku tulis we. Ya, tulis we. Ya. Udah beres dari situ ikut lagi festival tuh di Ah. Cipinang, Cibatu. Dan kebetulan, nah ini paling uniknya, jurinya sekarang yang jadi gitaris saya. Oh. Iya. Mang dia. Tuh. Oke. Itu kalau nggak salah Bapak kaum. Bapak. Full moon di acara Jarum. di acara Jarum. Jarum Super Oke. waktu itu. Jarum Super ikut, dan uniknya itu pas ikut festival tidak ada latihan sekalipun. Langsung cek dulu ya modal. Langsung cek dulu. Oke. Kenapa? Kenapa tidak latihan? Apakah karena sudah jarang rago? Tidak. Kenapa? Karena tiap rek latihan studiona pinuh wae. Oh, alasannya itu. Arek rental ka dieu pinuh. Ya. Itu pinuh. Jadi akhirnya latihan di panggung. Jadi sekaligus di sukses panggung gitu. udahnya. Hah? Udahnya sukses tapi. Alhamdulillah Hancur. paburisan. Bisa. Ya. Umur ini tukang teh nu siga urang teh nya. Nya, Tukang panggung anu urang ngaragaji panggung teh. Ya. gitu. Paburisannya gara-gara apa? Gara-gara aya nu garelut. Lagu can anggeus, Gelut kaburu aya nu gelut. Jadi acarana bubar. terus nyekek botol siga nanya. Ya, cekek kurang botol. lebih. Tuh. Ting botol aqua, ting itu kan haram atuh dosa gitu kan. Men. Setelah Di Syria nu gitu non. setelah itu ya, Si ieu mancing-mancing wae sah ieu parah. setelah itu ini lanjut ya. Lanjut. Setelah itu masuklah ke bangku kuliah. Oke. Bukan masuk ke bangku kuliah orang nyumput lain. Karena kira ngomong orang teh. Bangku kuliah. Nah, waktu itu ada pengalaman yang sampai saat ini ya alhamdulillah sih, dulu waktu acara inaugurasi di Unpas ya, Unpas Budi, Oke. itu dulu ada acara namanya MTP Tamu Istimewa. MTP. Tamu Istimewa dulu Oke. ada acara MTP Tamu Istimewa. Di acara inaugurasi kebetulan dikombain dengan acara tamu MTP Tamu Istimewa, dan waktu itu kalau nggak salah bintang tamunya itu serius Candil. Ah, Candil. Cincau. Candil sih tahu. itulah antara dua Ya, itulah ya, antara dua itulah ya. Antara Yang dua lagunya itu kalau nggak salah Rocker. Ah, itu Candi. Nah, itu lagunya. Dan waktu itu alhamdulillah sih kebetulan menjadi salah satu opening bandnya. di sana. itulah. Wih, mantap. Unpas. Sugan teh capcin gitu maksud capcin. Capcin mah ini Pak. Bukan dong. Bukan dong. Waktu itu pernah sekali, alhamdulillah sih waktu itu. Nah, dari semenjak kuliah itu 2006 sampai dengan 2010 dulu lulus. Nah, di 2008 itu coba udah mulai kita bikin lagu pribadi. Lagu sendiri lah ya, lagu sendiri. lagu Oke. karangan sendiri. Lagu karangan sendiri itu di tahun 2007-2008. Udah ini apa? Singa pengen sendiri lah nonton. ya. Oke. Sendiri itu dulu tuh tergabung dalam satu band yang bernama Tema waktu itu. Tema Mursadat. Tema. Eta mah kiper ae. Yang PSSI. gabret mana si tema. Bukan PSSI, Persib. Persib. Tema. Nah, itu personilnya teman sekolah kebanyakan. Semuanya hampir semuanya. Hampir semua. Teman sekolah apa teman kuliah? Ada teman kuliah, ada teman sekolah. Oh, jadi dicampur aja Dicampur. gitu ya. Oke. Nah, drama vokalnya waktu itu Erwin. Gutawa. Bukan dong. Bukan Erwin Gutawa. Bukan Kalau dong. itu Erwin Gutawa, kalau ini Erwin Sonjaya namanya. Oh, Erwin Sonjaya. Iya. Yang panglain mana? Gitarisnya itu kalau nggak salah Teddy sama Ade.
Teddy sama Ade basisnya. Oh, gitarisnya. Basisnya saya. Oke. Pemain dramanya itu saudara Firman alias Cimo. Oh, Itu ya. drummernya. Panglai. Ya, Oh, berarti namanya Iman Cimong itu Firman. Firman. Nama aslinya. Nama aslinya. Anda Nugraha. Firman. Oh. Kenapa jadi Cimong? Angke orang kira jadi Cimong asal Nama panggilan kecil. Oke. Berlanjut dari itu 2007-2008 kita sempat rekaman bikin mini album, kurang lebih ada sekitar 5 lagu waktu itu. 5 lagu, oke. Dan setelah selesai bikin lagu itu, alhamdulillah lagu itu tidak pernah dibawakan di panggung sama sekali. Kenapa? Karena setelah beres lagu itu personilnya pada bubar. Loh, Nah, kenapa tiba-tiba bubar? bubar dikarenakan yang satu jualan, yang satu ada kerjaan proyek, yang satu buka usaha yang lain, akhirnya bubar. Oke. Band itu hanya bertahan kurang lebih sekitar 1 tahun. 1 tahun. Tapi selama 1 tahun itu ya alhamdulillah sih beberapa panggung kita pernah coba, dan yang uniknya dari 5 lagu itu nggak pernah dibawakan satupun. Jadi kalau manggung tuh bawa lagu orang lain, Bawa lagu orang lain. cover aja gitu. Karena apa? Karena belum pede dengan lagu dengan lagu sendiri pada zaman itu. Lanjut dari situ 2010 saya lulus kuliah. Dari 2010 sampai dengan kurang lebih 2015 itu benar-benar saya vakum di dunia musik. Bukan vakum cleaner, Pak. Bukan. Emang nyedot. Dan bukan karbu cleaner juga, bukan. Karbu cleaner buat bersihin. Kalau vakum cleaner buat nyedot debu. Betul. Mang pangjepatkeun sekali ya. Itu di karbu cleaner. Ya, bisa ditangkap tenggel dadana bisa Karbu tebak. cleaner jeung wede kagok. Bener Cenduk, yang cenduk, pendek. ada satu lagi cenduk buat rantai itu. Oh, celup. Tengah capek. Yo capek, temen. Itu saya vakum dari 2010 kurang lebih sampai dengan 2015. Selama 5 tahun. 5 tahun itu benar-benar Oh, vakum ada dan vakum lah ya. karena memang nggak ada ya temennya nggak tahu udah pada kemana rimbanya. Ah, betul. Ini dangdut bener. Ya tahu rimbanya. Lagu siapa ya? Ayu kehen. Ya, Wah, you kehead. Anjing nggak tahu. Oh, ting-ting. Kemudian di 2016 Oke. ketemulah saya dengan teman lama dulu waktu zaman ikut festival di Kutawaringin Subang. Siapa? Itu saudara Jaki. Jaki. Oke. Jaki. 2016 itu kurang lebih sampai 2018 itu kita menggarap beberapa lagu ciptaan pribadi ya. Lagu Bukan ciptaan yang dari pribadi. 5 itu. Bukan, beda lagi. Beda lagi. Ini menggarap lagunya karyanya Jaki. Dan itu saya berdua menggarap itu dari 2016 sampai 2000 kurang lebih sampai 2018 kalau nggak salah. 2018 itu keluar kurang lebih sekitar ada 2 lagu ya, 2 lagu itu yang udah jadi. Nah setelah lagu itu jadi, 2 lagu itu jadi, kita bingungnya apa? Ini lagu tuh mau diapain? Karena belajar dari pengalaman yang sebelumnya kita udah bikin lagu sekian, dan tidak pernah dibawakan. Akhirnya ini hampir-hampiran buntu juga sebenarnya. Hampir-hampiran buntunya gimana? Ini 2 lagu sebenarnya mau diapain gitu. Oke. Nah, dari 2018 sampai dengan tahun 2022 akhir itu lagu ditabung. Tapi tidak berbunga, Pak. Bukan di bank. Karena bukan di bank. Soalnya ada milih rekomendasi di Jepat, di Ciwit, Kadang dia di duruk baik. Makabang. Tidak berbunga. Nah, di tahun 2022 akhir ketemu lagi tuh sama Jaki itu bareng lagi karena sempat waktu itu dengan kesibukan kita masing-masing. Oke. Ketemu lagi dan kita melanjutkan proyek yang 2 lagu ini. Oke. Melanjutkan lagi yang 2 lagu ini. Nah, dari situ Jaki menyarankan untuk ketemu dengan salah satu gitaris di Purwakarta yang memang sudah legendaris lah, Dan sudah top badak, top maung, top balaledogan kabeh ku sararea. top markot top lah pokoknya. Itu ketemu di Bapak kaum. di rumahnya silaturahmi. Oke. Dan sebelum itu tuh kalau nggak salah 2023
kalau nggak salah pertengahan itu ada acara Purwakarta Festival waktu zamannya bupatinya itu kalau nggak salah Ambu Ane. Ambu Ane. Oh iya. Itu ada festival saya dengan keponakan saya Yang mana itu? yang badannya paling kecil. Kan Ada itu. kecil wae ah. Gitu. Ada festival katanya, ayo kita ikut. Nah, yang pertama ngajakin itu teman juga sama Bapak Firman, Bapak Simo. Gitu. Bapak Cimo, Oh, Pangla. Ayo Panglai. kita ikutan festival. Akhirnya kita registrasi ikut dan yang lebih uniknya lagi pas hari H itu si drummer berhalangan. Bukan hari H ya. 2 hari sebelum hari H itu berhalangan. Cimong teh. Ya, Ah. karena ada hal sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan itu urusan masalah pekerjaan. Akhirnya kita bingung nih gimana ya. Karena kita udah daftar, udah registrasi, ternyata drummernya nggak ada. Akhirnya adalah teman yang merekomendasikan udah pakai drummer ini aja. Yang nge-backup lah ya. Ada yang backup satu itu Gaga ya kalau nggak salah Gaga. Itu festival itu sebenarnya kita nggak berharap masuk ke final ya. Iya. Cuman iseng-iseng aja lah, udahlah yang penting manggung. Karena waktu itu tuh saya berempat, saya ini Ini teh siapa? ini yang sebelah yang paling kecil Saya sebagai vokalis, Pak. vokalis. Oh. Saya waktu Pada itu bass. pegang kabel yang ada gitar bassnya. Baru nyetrum barunya. Iya, baru nyetrum. Tapi ada momen lucunya, Pak. Gimana? Jadi ada dan ini waktu main bass, dia pengen show up, Pak. Heeh. Nginjak sound tapi soundnya goyang, Pak. Jatuh, Pak. Tiko sewat. Tiko sewat. Mau jatuh itu sampai dipelototin tukang sound. Ini sun aing reung sukses. Nah. Pang nama soundnya gun. Wow. Wow. Itu. Amajing. Amazing The best pokoknya. lah. Soundnya the best. Nah, hari Jumat malam Sabtu itu kita ikut audisi ya. Audisi itu. Bukan Jumat, Pak. Sabtu. Jumat malam Sabtu audisi itu. Oh iya, Jumat malam Sabtu, betul. Nah, audisi, Jam itu 7 ya gitu ya? Jam 7 jam setengah 8 kalau nggak salah. Iya, betul. Setelah main itu kita nggak memikirkan, wah besok kita masuk final nggak ya? Nggak. Nah, betul. Yang terpikirkan itu apa? Gaming we biasa. Bukan kayak- gaming. Bukan. Apa tuh? Perut, Pak. Melihat gitaris itu Apa? sudah kelaparan. Gitaris kita kelaparan, Pak. Ada Jaki. Mr. Jaki. Nonton numpang heula ti Imam. Iya, padahal mah. Beres manggung itu yang dipikirkan tuh bukan alat, bukan apa, bukan ngeberesin alat, bukan. Makan. Nyari tukang sate Marangi Sate marangnya di mana? yang Yang sekitaran depan itu. Sinago. Oh, di kan sate kolong. Nah, Jauh itu ada dong. yang Murilit manten beuteng meureun ka ditu. ikut lah sampai situ. Nah, pengumuman itu udah beres main. Pengumuman itu di hari Sabtu. Sabtu ya. Dan Malam Jumat. namanya Malam apa ya? Sabtu malam Minggu tuh. Sabtu malam Minggu. Malam Minggu. Nama bandnya kalau nggak salah itu 17 plus Project. project Hmm. nama band. Katanya saudara doang dalamnya itu. Ada Keluarga. saudara. Ada saudara gitu. Tapi yang jelas nggak ada selingkuhan di band. Iya, udah nggak ada cewek. Nah, Enggak ada ya. lanjut. Ya, Kemudian di hari Sabtu itu ada pengumuman bahwa 17 plus project Masuk. lolos. Lolos. Lolos nih masuk. Mainlah di final Ya. hari Minggu. Karena kita sudah nggak berharap ekspektasinya nggak harus masuk ke final, udah kita jalan aja lah waktu itu. Beres dari situ, nah ketemu lagi nih sama Jaki. Gimana nih Jack untuk project yang 2 lagu ini? Akhirnya ketemulah dengan Adian di lokasi waktu itu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, kita ketemu di rumahnya. Ngobrol, kita melihatkan 1-2 sampel lagu yang sudah jadi. Ya. Akhirnya beliau tertarik untuk mau bergabung ke Ke project kita. oh saat itu belum ada Belum namanya. ada Ya? namanya. Belum ada. Cuman baru ada saya sama Jaki waktu itu. Bergabunglah dengan Adian dengan Dodi. Itu berempat. Vokalis itu ya. Vokalis tadi ya? itu yang inisialnya Oke. itu iya. yang inisialnya Mang Uha dan Dodi itu. Oh. Iya. Yang bawa-bawa blackcurrant Ya, boleh pokoknya Jangan ah. pokoknya Kenapa? Oke lah pokoknya. diolok-olok ya. Nah, dari 4 orang ini kita masih kebingungan nih, drummernya siapa waktu itu. Nah, dari setelah itu kita dapatlah referensi 1 orang drummer. Oke. Waktu itu Dari Gentra ya? bukan Siapa dari sih? Gentra. Itu Pak Harun. Drummernya awalnya itu Pak Harun. Oh, Pak Harun. Ya, itu masih teman dekatnya dia. Oh, gitu. Oh, drummernya lah. Drummernya dulu pertama itu kita
kita jalan-jalan. Kalau nggak salah bentar Mang. Hmm. Itu tuh kayaknya kalau nggak salah tuh bapaknya Firman deh. Masih saudaranya Firman. Oh, masih ya, masih saudara ya. Enggak ah, bodo amat mau ngomong apa. Saya lagi Ini fokus kesehatan. minum dulu ya. Tapi Min, katanya sering ketemu sama lu di rumah, bobo bareng katanya. Kan saya mah di kamar, dianya mah di para. Lanjut ya. Nah, Lanjut. setelah itu kita garap lagi lagu yang udah jadi itu nambah satu lagu lagi, jadi 3 lagu waktu itu. Oke. Nah, pas kita mau rilis, bukan rilis, mau proses pembuatan video klip, ada satu dan lain hal, Pak Harun ini nggak bisa melanjutkan. Kenapa cina? Karena kan faktor ya, memang misalnya Faktor kan U. dia kerja, misalnya kan kerja sebagai apa namanya, sebagai ASN ya. Iya. Kalau ASN itu kan Asin. kita Oh. ASN Pak, abdi negara. Oh ya. Ah, maaf. Itu istilahnya dia nggak bisa meninggalkan pekerjaan yang itulah istilahnya ada SPG gitu. ya. Itu berarti kita sisa tinggal 4 orang. Nah, yang lucunya lagi pas mau tag video klip yang pertama ini tiba-tiba satu orang Jaki juga menghilang entah kemana. Nggak ada kabar sama sekali. Nggak ada kabar sama sekali. Oke. Sedangkan kita udah kontrak dengan satu orang dengan production house dengan PH itu untuk membuat kurang lebih 3 video klip. Oke. Kita menggarap satu video klip pertama. Tersisa 3 orang. Saya, Adian dan Dodi ya waktu itu. Bingung. Pas mau tag video klip ini siapa ini model drummernya? Siapa model pemain keyboardnya? Ya. Akhirnya pas di lokasi itu ada kru dan ada teman kita yang kita bedol masuk ke dalam video klip itu. Dibedol. Dibedol. Pokoknya mah kikiran, weh. Dibedol sih nggak orang pernah Dibedong. dibedol. Pemain drumnya main drum seperti biasa, pemain keyboardnya gini-gini. Dan kalau video klipnya ya biasalah. Iya. Itu awalnya iseng-iseng, tapi setelah jadi ya lumayan. Lumayan rumah. Nih. Lumayan capek. Berarti Nah terbentuklah di situ yang namanya Flash Band. Situ. Nah, sekarang saya mau nanya, Flash band. Flash Band itu artinya apa? Gitu loh. Karena kan flash ini kan banyak arti ya. Ya. Kalau misalkan kita nggak ditulis flash itu apa gitu kan, antara lampu cahaya. Kalau lampu itu kan FLASH. Nah, makanya kalau misalkan kita ejah namanya flash band itu apa gitu. Plat C band. Yang artinya pakai P biasa berarti. Flash itu berarti tempat atau wadah. Oke. Kita berkreasi sebenarnya. Itu namanya itu dari vokalis dari Dedi. Ya. Dari si UH. Melekat kuat seperti itu dan sampai hari ini ya alhamdulillah sih kita udah rilis 3 single dan 3 video klip dan sampai sekarang itu tersisa 3 orang. Selebihnya kita pakai adisional. Dan juga nih ngomong-ngomong katanya mau ada ini nih proyekan lagu keempat katanya ya. Single keempat insya Allah dalam waktu dekat ini kita nggak bisa bilang untuk waktu bulannya. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita lagi proses pengharapan. Pokoknya mah surprise lah ya. Surprise dan nanti ada featuring melibatkan salah satu musisi Purwakarta yang sudah terkenal lah istilahnya. Sudah tercemar lah ya. Sudah terkenal. Udah ini lumpur lapindo. Itu ya. Itu katanya dia juga sampah masyarakat coba. Mau setan alas kagok. Perjalanan band itu sampai seperti itu. Iya kan nemen kita mundur kan batu kangen Kanggo naon? Hah? Beh naon? Teka tempo. Oh, nya laras. Nah, nemen. Kemudian dari lanjut ya. Ya, boleh. Tadi sejarah dari pertama musik sampai dengan band. Nah, terbentuknya KMP. Nah, terbentuknya komunitas ini tuh awalnya sebenarnya kita karena memang sering ngumpul ya dari beberapa band, dari Flash, dari Semulada, kemudian dari apa lagi project, sepulang kerja, 17 project juga masih ada gitu. Masih ada. Nah, itu awalnya kita mengadakan acara buka puasa bersama waktu itu kalau nggak salah di Kedai Ratu ya waktu itu.
Ya, oh iya, ya. Dan awalnya memang nggak ada event, nggak ada pemikiran untuk mengadakan live musik sama santunan waktu itu. Kita rencananya cuma buka puasa bersama aja biasa gitu. Oke. Tapi dari ada beberapa masukan, udah kan sekalian katanya ada santunannya juga, sekalian kita ada live musiknya juga. Itu benar-benar serba apa namanya, serba tahu Dadakan bulat, lah ya. serba dadakan. Dadakan. Tapi alhamdulillah tanpa mengurangi rasa Hormat. dan yang lainnya, alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Itu Oke. di tanggal 26 April kalau nggak salah waktu di Kedai Rabu seperti itu. Dan lanjut setelah itu kita istilahnya apa namanya, sukses, terbentuk lagi acara. Waktu itu kita mengadakan lagi acara di kafe ini ya. Ya. Di sekitar itu mengadakan lagi acara di situ. Alhamdulillah dari beberapa band yang sudah terbentuk itu ikut meramaikan acara tersebut. Dan alhamdulillah Konsepnya itu apa kemarin teh? konsepnya jadi istilahnya komunitas aksi musisi Purwakarta, Peduli. peduli terhadap Palestina. peduli terhadap Palestina gitu. Ya. Istilahnya lebih bergeraknya di bidang sosial. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini member kita semakin bertambah banyak. Dan alhamdulillahnya sih Alhamdulillahnya KMP juga udah makin solid ya. Pada Betul, semangat lah ya. Dan istilahnya semenjak acara itu kita bisa dikatakan menjadi barometer untuk musisi-musisi yang lainnya pun untuk lebih aktif lagi bergerak di dunia Permusikan. Oke. Jadi buat sekarang mempersingkat waktu ya. Atau mungkin nanti ada part 2-nya atau gimana? Siap. Karena udah malam lah gitu ya. Ya. Takutnya kita pengen istirahat Betul. bagaimana. Tapi gini men, saya dapat bukan masukan ya, saya dapat info juga kemarin dari apa namanya anak-anak ya namanya member dari KAMP lah ya. Kita setiap bulan bakal ngadain namanya jamming session ya. Ya. Setiap bulan atau per 2 bulan sekali Itu gitu. ada kegiatan. Itu masuknya khusus apa nggak buat khusus Purwakarta? Kita lagi bikin konsepnya dulu sekarang. Ada jamming session. Intinya supaya tetap ada kegiatan dan biar dari rekan-rekan khususnya untuk member KRB sendiri itu jadi tidak stuck. Ya, Oke. Setiap bulan itu ada Dan juga katanya ada coaching klinik juga ya. Insya Allah ada. Nanti kita akan mengadakan acara seperti itu. Nah, nanti buat warga Purwakarta yang yang berkecimpungan di dunia musik bisa untuk kita sharing-sharing lah ya tentang permusikan di Purwakarta, buat coaching klinik gitu ya. Mau di bass, mau di gitar, mau di keyboard, semua instrumen kita bakal ada coaching klinik gitu loh. Nanti kita buatkan di satu acara, itu belum tahu tentu waktunya kapan dan tempatnya belum dikasih tahu. Nanti kita rancang dulu ya. Kalau konsep kita udah jadi ya, udah jadi. Nanti kita kalau udah fix nanti kita share ke teman-teman. Betul. Oke. Ya ini kira-kira kalau misalkan musisi Purwakarta yang belum tahu nih KMP itu apa, terus wah saya punya istilahnya punya bakat atau belum pengen belajar gitu musik, kita sebagai musisi Purwakarta itu kita udah membuka forum buat musisi atau pengen belajar ya, musik genre apa bisa masuk. Boleh gabung aja gitu kan. Oke, betul. Jadi kesimpulannya untuk warga Purwakarta, kalau misalkan kalian ingin gabung di grup kami, silahkan di follow di sosial media kita, ada di Instagram, di YouTube, di Facebook, di TikTok ya. Itu terus pokoknya di semua platform digital kita semua ada. Nah, jadi kesimpulannya, kata-kata terakhir buat semua warga Purwakarta dari Adegan apa? Intinya sih tetap bermusik, tetap jalin silaturahmi, karena di balik silaturahmi itu ada banyak berkah. Betul. Nah, untuk untuk promosi lah ya, band ketua gitu loh. Tadi udah ya. Tadi promosi buat KMP. Nah, sekarang silakan terakhir untuk flash band sendiri itu gitu. kita sudah membuat 3 single beserta video klipnya tadi. Jadi dari teman-teman yang ingin tahu dari hasil karya kita sendiri itu bisa dilihat di YouTube-nya Flash Band Official.
Di Facebooknya juga sama, Facebook official, Betul. Instagram dan TikToknya juga. Nanti ada di Nanti ada di deskripsi ya, di bawah ya. Ya, Oke. terima kasih buat Adadan Siap, sudah sama-sama. udah menyempatkan ya waktunya untuk diskusi bareng sama kami. Terus terima kasih juga udah menyempatkan hadir lah ya Siap. di sela-sela waktu kesibukannya ya. Luar biasa. Luar biasa. Semangat. Ya udah nggak lama lagi ya kita udah Mau udah tutup dulu aja ya. acara kami. Ya. Saya Fikri Gojali. Saya Firman sama Suwandi. Kami berdua pamit undur diri. Dadah.